Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, masih sehat semuanya kan? Hari ini Ustazah Mida akan mengajak kalian untuk belajar PABP. Silakan dibuka halaman 36 di LKS kalian. Kita akan masuk bab keempat tentang bersih itu sehat. Sebelum memulai belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Coba perhatikan gambar-gambar berikut ini ya anak-anak. Yang pertama ada gambar orang yang sedang berwudu. Yang kedua ada orang yang sedang tayamum. Yang ketiga ada orang yang sedang beristinja. Dan yang keempat ada orang yang sedang mandi. Disebut apakah semua kegiatan itu? Pintar. Itu yang dinamakan bersuci. Apa itu bersuci? Bersuci disebut juga toharoh. Artinya bersuci dari hadas dan najis. Kenapa harus bersuci dari hadas dan najis? Karena hadas dan najis itu kotor. Orang yang berhadas tidak boleh sholat, dan orang yang terkena najis juga tidak boleh sholat. Contohnya, orang yang berhadas adalah ketika orang itu buang angin atau kentut, maka tidak boleh sholat. Kemudian orang yang terkena najis juga tidak boleh sholat. Contohnya, dia tidak sengaja terkena kotoran kambing, maka dia harus membersihkannya terlebih dahulu sebelum sholat. Alat yang digunakan untuk bersuci utamanya adalah air yang bersih dan suci. Contohnya banyak, seperti air sumur, air sungai, air laut, air hujan. Nah, anak-anak, saat tidak ada air, yang benar-benar tidak ada air, tidak ditemukan air, atau mungkin sedang sakit yang parah, sakit yang keras, maka kita bisa menggunakan media atau benda yang lain. Misalnya adalah tanah, kemudian debu, batu, daun kering, tisu, dan kayu. Untuk cara-cara bersuci itu ada banyak ya. Seperti yang tadi sudah dicontohkan, ada yang namanya wudhu, kemudian ada yang namanya tayamum, ada istinja, dan juga ada mandi. Tapi untuk hari ini kita akan belajar cara bersuci dua macam, yaitu mandi dan juga istinja. Mandi dilakukan agar tubuh kita tetap bersih dari kotoran dan najis yang menempel di badan kita. Bagaimana cara mandi yang baik dan benar? Pintar. Yang pertama, gunakan air yang bersih dan suci. Yang kedua, gunakan sabun agar kulit kita lebih sehat. Yang ketiga, gosok-gosok badan kita agar kotoran yang menempel menjadi hilang. Yang keempat, minimal dalam sehari kita mandi 2 kali. Dan yang keenam, saat semua sudah selesai, keringkan badan kita dengan menggunakan handuk ya. Yang kedua adalah istinja. Istinja artinya bersuci setelah buang air besar dan buang air kecil. Cara beristinja yang baik dan benar yang pertama, saat buang air kita harus di kamar mandi atau WC ya. Yang kedua, sebelum masuk WC, jangan lupa berdoa dengan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobaith. Yang ketiga, saat akan masuk WC, langkahkan kaki kiri kita terlebih dahulu. Kemudian, pastikan bahwa air yang kita gunakan adalah air yang bersih dan suci. Dan untuk lebih bersihnya, kita gunakan sabun. Saat membersihkan, gunakan tangan kiri kita ya.
Dan setelah selesai, siram sampai bersih dan tidak tersisa kotoran dan baunya. Setelah semuanya selesai, pastikan tangan kita cuci dengan bersih dengan sabun. Setelah itu, kita keluar dari WC dengan kita langkahkan kaki kanan kita terlebih dahulu dan ucapkan Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil 'adza wa 'afani. Jika ada suatu keadaan tidak ada air, maka kita boleh menggunakan media yang lain. Yang terpenting, benda itu tidak benda yang licin, tetapi bendanya padat dan juga kesat. Misalnya adalah daun kering, tisu, batu, dan juga kayu. Itulah pentingnya kita tahu cara bersuci yang baik dan benar. Karena bersuci artinya kita menjaga kebersihan. Saat kita menjaga kebersihan, maka kesehatan kita nanti juga akan terjaga. Karena kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Islam pun sangat mementingkan kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. An-nadzafatu minal iman. Yang pertama yang harus kita jaga kebersihannya adalah badan kita sendiri. Badan kita jaga dengan cara mandi minimal 2 kali sehari. Saat mandi gunakan sabun agar lebih bersih ya. Jangan lupa untuk menggosok gigi dan juga mencuci rambut kita dengan shampoo. Yang kedua, yang harus kita jaga kebersihannya adalah pakaian kita. Pakaian kita itu tidak harus baru, tidak harus mahal, yang terpenting bersih dan rapi. Bagaimana caranya? Ya, pakaian kita cuci, kemudian kita setrika. Pakaian yang kotor jangan ditumpuk ya, tapi lekas dicuci. Karena pakaian kotor akan menimbulkan bau dan juga terdapat kuman. Karena kuman itu nanti akan membuat kulit kita gatal. Yang ketiga, kita jaga kebersihan tempat sholat kita. Tempat sholat kita harus bersih dari najis dan kotoran ya. Karena tempat yang kotor tidak boleh digunakan untuk sholat. Makanya harus rajin kita sapu dan kita pel ya. Yang keempat, kita jaga kebersihan tempat tidur kita. Tempat tidur kita harus bersih. Dengan cara apa? Yang pertama, kita cuci tangan dan kaki kita sebelum kita tidur. Bantal guling, spray kasur harus rutin untuk kita jemur. Spray juga harus diganti ketika telah kotor. Setelah semuanya bersih, maka tidur kita akan menjadi lebih nyenyak. Yang kelima, kita juga harus menjaga kebersihan tempat belajar kita. Tempat belajar kita bisa di sekolah, bisa di rumah. Kita jaga kebersihannya dengan cara buku dan alat tulis disimpan pada tempatnya. Peralatan sekolah ditata dengan rapi. Meja jangan dicoret-coret ya. Kita bersihkan debu-debu yang menempel dengan kemoceng atau sulak. Kemudian gunakan pencahayaan yang cukup ya. Dengan tempat belajar yang seperti itu, maka belajar kita akan nyaman. Kita akan mudah menerima pelajaran. Nah, itu dia belajar kita hari ini ya anak-anak. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa mendatangkan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.